never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Jaime Alguersuari memberikan pandangannya tentang kebangkitan Marc Marquez setelah peristiwa Aragon dan Misano. Jaime Alguersuari kembali dengan programnya, The Last of the Philippines, kali ini melalui channel YouTube, Dura La Vita. Dalam kesempatan ini, Alguersuari berbicara tentang kebangkitan Marc Marquez, dengan 2 kemenangan berturut-turutnya di Aragon dan Misano. Pria asal Gresini itu kembali naik podium setelah 4 tahun mimpi buruk yang diawali dengan cederanya di Jerez 2020. Apa yang terjadi di setiap Grand Prix tidak terlalu berarti bagi saya. Saya peduli dengan akhir Grand Prix, dan khususnya akhir tahun, dia memulai. Alguersuari melampaui hasil di lintasan, berbicara tentang konsep yang lebih luas. Saya akan terus mendesak, dengan segala hormat kepada Martin, dengan segala hormat kepada Pecco, karena saya akan berbicara tentang generasi, tentang apa yang terjadi pada generasi ini. Saya tidak akan berbicara tentang tekanan ban. Saya tidak akan berbicara tentang semua orang yang baik, dan itu tidak benar sama sekali. Saya akan berbicara tentang pertemuan generasi, apa yang akan terjadi sangatlah brutal. Perubahan generasi, karena tentu saja, karena Piala Dunia sedang berlangsung, tidak ada yang akan berpikir tentang perubahan generasi. Permasalahan merek Jepang menjadi kunci perubahan di MotoGP. Honda mogok, Yamaha juga sama dan mereka bahkan tidak bereaksi. Sejak 2015 dia telah menciptakan konsep Ducati, dia telah menciptakan konsep teknologi terkini. Dia menciptakan dan sejak saat itu dia membiarkan Aprilia berjalan, selesai. KTM belajar tentang apa yang dilakukannya di Aprilia dan apa yang dilakukannya di Ducati. Dan tiba-tiba yang berada di peringkat menengah adalah KTM, Aprilia dan Ducati. 3 merek yang secara teoritis paling lemah di pasar universal dan secara ekonomi lebih lemah di sektor sepeda motor dibandingkan Yamaha dan Honda. Hal ini juga secara radikal mengubah grid kelas Premier. Anda mencapai titik absurditas dan pada saat itu, apa yang terjadi pada pilotnya? Sementara itu, kisah miris Jorge Martin akui frustrasi dan bak orang bodoh usai gagal pindah ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 akan dibahas Okezone. Sebab, penantiannya begitu lama. Martin sudah menunggu kesempatan promosi ke tim pabrikan cukup lama. Sejak promosi pada 2021, pria asal Spanyol itu selalu berada di kursi tim satelit tepatnya Pramac Ducati. Kans terbuka begitu Martin sukses menjadi runner-up MotoGP 2023. Namun, ia lagi-lagi harus menunggu lantaran Ducati Corse lebih memilih memperpanjang kontrak Enea Bastianini untuk MotoGP 2024. Pintu kembali terbuka ketika Ducati mencari pendamping Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2025. Martin begitu percaya diri apalagi petinggi-petinggi tim pabrikan asal Borgo Panigale itu sudah memberitahunya secara langsung. Apa daya, di pekan balapan MotoGP Italia 2024 pada Juli silam, Marc Marquez mengeluarkan pernyataan bombastis. Ia menyatakan tidak mau mengikuti rencana Ducati ditempatkan di tim satelit Pramac Racing dan memilih untuk membuka pintu ke pabrikan lain. Komentar itu bikin Ducati keder dan langsung kelabakan. Sadar peluangnya minim, Martin lalu pasrah dan menerima pinangan Aprilia Racing. Semua diakuinya terjadi begitu cepat hingga merasa seperti orang bodoh. Lebih ke frustrasi karena saya tidak ke sana, bukan karena mereka memilih Marquez, atau mungkin, memperpanjang Enea Bastianini, ujar Martin. Lebih kerasa frustrasi, karena setelah berjuang keras, mencoba membuktikan diri kepada seseorang dan mereka tidak peduli apa yang saya buktikan, saya lebih merasa frustrasi. Seperti, saya orang bodoh, seperti berada di belakang itu semua dan itu tidak terlalu penting, imbuh Martinator. Pada saat yang sama saya juga merasa bahagia saat itu karena saya merasa saya bisa pergi ke tempat lain di mana mereka sangat mencintai saya, tandasnya.
Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez semakin dipercaya mewujudkan harapan yang masih dianggap mustahil banyak pihak, yaitu merebut gelar juara dunia MotoGP 2024. Sensasi Marquez setelah mengemas 2 kemenangan secara beruntun pada seri Aragon dan San Marino telah mulai membuat mata banyak pihak terbelalak. Dari yang tadinya merasa sulit lihat juara dunia 8 kali itu bersinar, kini perlahan meyakini bahwa asa itu masih ada. Bahwa pembalap 31 tahun tersebut masih sangat mungkin kembali ke mode kejayaannya. Pihak yang mulai percaya akan kembalinya Marquez tentu saja dari Gresini selaku tim si alien. Tim satelit Ducati yang hanya dibekali motor Desmosedici GP23 itu sekali lagi membuktikan bahwa motor las bukan halangan. Seperti yang sudah ditunjukkan Gresini pada musim sebelumnya, selalu saja ada pembalap mereka yang menggebrak dan tampil mencuri perhatian dengan mengemas kemenangan epik. Mulai dari Enea Bastianini di musim 2022, lalu Fabio Di Giannantonio di musim 2023. Semuanya membuktikan bahwa mekanik dan kru mereka benar-benar sukses menyulap motor lebih lawas jadi motor yang tetap kompetitif dengan para penunggang Ducati terbaru. Namun di kali ini, di tahun 2024, hawanya berbeda karena lakonnya adalah seorang Marc Marquez. Lebih-lebih, tahun depan dia akan jadi pembalap utama Ducati Lenovo, di samping Padek Francesco Bagnaia. Grafik menanjak yang sangat mendukung perpindahannya ke tim pabrika utama. Marquez yang tadinya datang sebagai underdog, kini perlahan mulai dibicarakan menyoal perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Saat ini, Marquez bertengger di peringkat 3 klasemen dengan total poin. Dia berjarak 53 poin dengan Jorge Martin, Prima Pramac, yang berada di puncak klasemen dan Marin 37 poin dari Bagnaia di tempat kedua. Masih ada 7 seri tersisa di musim ini, dengan sprint dan balapan utama yang dimainkan. Semua plot twist masih bisa terjadi, kesempatan pun masih terbuka bagi siapa saja terutama para penghuni 3 besar klasemen itu. Sementara itu, Aleix Espargaro mewanti-wanti Jorge Martin yang akan memperkuat Aprilia di musim depan. Finish podium bersama Aprilia tidak akan semudah di Ducati. Jorge Martin akan menggantikan Espargaro di Aprilia setelah menyepakati kontrak multi-tahun dimulai pada 2025. Tantangan besar akan dihadapkan pada Martinator setelah bertahun-tahun kompetitif di atas Desmosedici. Tak bisa dipungkiri sejak debut di kelas Premier dengan Pramac, Jorge Martin familiar dengan kesuksesan. Martin tercatat naik podium 25 kali, termasuk 7 kali memenangi balapan utama. Bahkan Martin mampu bersaing dalam perebutan gelar juara dunia sejak musim lalu. Sebagai perbandingan, Aleix Espargaro hanya 10 kali finish podium selama memperkuat Aprilia. Hanya 3 kemenangan yang berhasil diraih Espargaro, di mana yang terakhir diraih di Catalunya pada tahun lalu. Espargaro mengatakan, Jorge Martin memungkinkan menghadapi adaptasi yang tidak mudah dengan Aprilia nanti. Akan tetapi, Martin diyakini punya potensi besar untuk kompetitif. Hal sulit untuk Jorge itu seperti ketika aku mulai dari P20 dan mendapatkan beberapa kemenangan, yang mana tidak mudah, sahut Espargaro dilansir Corse di Moto. Ini artinya bahwa aku terbiasa menunggangi motor yang tadinya tidak bagus. Sekarang dia akan menunggangi motor terbaik dan memenangi banyak balapan. Dia itu yang tercepat di setiap sesi. Jadi menunggangi motor yang berbeda dengan level yang berbeda tidak akan mudah. Meski begitu, keinginan dia memang bergabung dengan Aprilia. Dia tahu punya opsi yang lain tapi dia memilih Aprilia. Jadi tidak ada penyesalan Anda harus memberikan seluruh kemampuan Anda, dan Aprilia punya kemampuan untuk menyesuaikan motor dengan dia. Dan dia punya kecepatan yang cukup untuk jadi nomor 1 dengan Aprilia, cetus Espargaro.